Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih. Kita kembali merenungkan firman Tuhan. Mohon like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Hari ini kita akan berbicara topik khusus, yaitu makna kenaikan Yesus ke surga. Di dalam Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai 14 saya akan bacakan buat kita semuanya. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi skema yang lebih besar dan lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah domba lembu, tapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapatkan kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, 14, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Puji nama Tuhan. Yesus bukan hanya bangkit, ia juga naik ke surga. Puji nama Tuhan. Ia tinggal di dalam surga. Kita perlu tahu sebenarnya apa sih makna kenaikan Yesus ke surga. Sebagaimana yang dikatakan di dalam pengakuan iman rasuli, pada hari yang ketiga Kristus bangkit dari antara orang mati, ya kan? Alkitab mengajarkan setidaknya 5 makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bapak Ibu Saudaraku, pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara mati dan naik ke surga, ya. Puji nama Tuhan. Makna yang pertama yang kita perlu pelajari adalah korban yang sempurna dan diterima oleh Bapa. Puji nama Tuhan. Di dalam Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai 14, penulis surat Ibrani menerangkan bahwa Yesus Kristus membawa korban sekali saja. Bapak Ibu Saudaraku, berita ini diulang kembali dalam kitab yang sama, bahwa Kristus hanya perlu membawa korban sekali saja. Ia masuk ke ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus itu yang dimaksud adalah surga, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi bukan hanya ruang Maha Kudus buatan manusia, tetapi ruang Maha Kudus yang sesungguhnya, yaitu surga, Bapak Ibu. Tetapi ruang yang benar-benar kudus, yaitu berjumpa dengan Allah sendiri, membawa korban yang sempurna, yaitu dirinya sendiri. Patut kita bersyukur kepada Tuhan ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Berarti korban yang dia bawa telah sampai kepada Bapa di surga. Dan Bapa telah menerima korban yang sempurna itu. Puji nama Tuhan. Bersyukur kepada Allah. Ya Bapak Ibu Saudaraku, makna yang kedua adalah tempat kita di surga telah dia jamin. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3, Tuhan Yesus menggunakan metafora dari budaya kuno. Dia akan datang untuk menyiapkan tempat, dan nanti kalau tempatnya sudah selesai, dia akan kembali menjemput kita, para mempelainya. Bapak Ibu Saudaraku, ingatlah, kalau dalam praktek perkawinan kuno saat itu, kalau ada orang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan, maka tempat tinggal di rumah laki-laki tersebut harus sudah disiapkan supaya mempelainya pas datang sudah siap, gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Setelah semua tempat disediakan di rumah bapaknya, di keluarga besarnya, maka calon mempelai pria akan datang menjemput mempelai wanita. Mereka berdua akan tinggal bersama di tempat itu. Itulah gambarannya. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 dan 3, Tuhan Yesus meyakinkan kita sebagai mempelainya bahwa dia akan pergi ke sana, ke surga, menyiapkan tempat bagi kita. Jadi tidak perlu khawatir berlebihan, Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan Yesus juga berkata ada banyak tempat di surga dan tidak ada satupun di antara orang pilihan yang sudah percaya kepadanya. Ya Bapak Ibu Saudara yang sudah percaya, berarti kita yang sudah percaya kepada Kristus yang tidak akan mendapatkan, ya pasti kita tidak akan pernah mendapatkan tempat di surga kalau Anda tidak percaya kepada Yesus. Tapi kalau kita percaya kepada Yesus, kita akan mendapatkan tempat di surga. Bersyukur pada Tuhan. Jadi makna kenaikan Tuhan Yesus yang kedua adalah tempat kita di surga terjamin. Ya puji nama Tuhan.
Yang makna yang ketiga yaitu sebagai pendoa syafaat. Yesus itu sebagai pelantara antara Allah di dalam kita. Bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, kita sekarang punya imam besar yang agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Tapi pada saat yang sama, iman besar yang kita punya bukan iman besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, imam besar Tuhan Yesus menjadi mediator, pelantara antara manusia dengan Allah. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan, kita punya pendoa syafaat. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, dia menjadi pengantara kita dengan Bapa, selain mendamaikan kita, dia juga selalu berdoa syafaat bagi kita di hadapan Bapa. Itu sebabnya ia perlu naik ke surga. Jadi kalau ada orang berpikir, wah, kita kira-kira siapa ya yang doakan kalau pas kita ini ya? Kita punya pendoa yang tidak pernah terlelap. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Makna yang keempat adalah dia berkuasa mengutus Roh Kudus untuk kita. Ya, bersyukur kepada Tuhan. Dalam Yohanes 14 dan 15, Tuhan Yesus menjanjikan kedatangan Roh Penghibur, yaitu Roh Kudus. Di pasal keempat dia mengatakan, aku akan pergi kepada Bapa dan aku akan meminta kepada Bapa untuk mengirimkan Roh Kudus. Tapi dalam pasal 15 dan ayat 26, Tuhan Yesus juga mengatakan, jikalau penghibur yang kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang juga keluar dari Bapa, akan bersaksi tentang aku. Lalu di tempat yang penulis Injil Yohanes juga mencatat perkataan Tuhan Yesus adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jika aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang padamu. Tapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Bukan berarti sebelumnya Roh Kudus tidak bekerja, enggak loh ya. Tetapi ini merupakan suatu ungkapan yang menunjukkan bahwa kedatangan Roh Kudus adalah diutus oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus diutus oleh Bapa ke dunia. Setelah selesai semuanya, dia akan pergi kembali kepada Bapa. Dia meminta kepada Bapa untuk mengutus Roh Kudus. Dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa Roh Kudus diutus oleh Bapa dan oleh Anak. Ya, puji nama Tuhan. Dengan kenaikan Yesus ke surga, Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa kita ini umatnya. Dia berkuasa untuk mengutus Roh Kudus bagi kita. Jadi kita bukan yatim piatu, kita ada bersama Roh Kudus. Kita selalu dituntun olehnya di setiap langkah kita. Asal jangan keraskan hatimu, hai anakku. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, makna yang kelima, dia menjamin kedatangannya kembali dengan cara yang sama dengan yang ada di Alkitab itu. Ya, dalam Kisah pasal 1 ayat 11 menceritakan bahwa Tuhan Yesus di Bukit Zaitun, dia terangkat dan dilihat oleh muridnya. Nah, ketika sedang menatap ke langit, waktu itu ia naik dan tiba-tiba berdiri dua orang berpakaian putih dekat dengan mereka dan berkata, hai orang Galilea, mengapa engkau berdiri melihat langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Ia akan datang kembali dengan cara yang sama. Ia akan datang kembali dengan cara yang sama pula. Dia tidak akan selama-lamanya ada di surga. Dia juga tidak akan datang. Ingat, dia juga akan datang untuk membawa kita kepadanya. Dia tidak ingin menikmati surga itu sendirian tanpa kita. Bersyukur kepada Tuhan. Itu sebenarnya Tuhan datang untuk menjemput kita dan memberikan harapan yang pasti di surga. Bersyukur kepada Tuhan, kalau Tuhan Yesus rela mati untuk kita, dia bangkit, setelah itu dia naik ke surga. Pada hari ke-40, Yesus naik ke surga. Pada hari ke-50, Roh Kudus tercurah, hari Pentakosta. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan, kita selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Kita ada di dalam hadiratnya. Kita miliknya dan kita tidak sendirian. Walaupun di dunia ini penuh onak dan duri, penuh dengan kesulitan hidup. Percayalah, ada jaminan yang kekal. Hidup bersama Kristus di surga. Jadi saat kita percaya kepada Yesus, kita beriman kepada Yesus, itu anugerah. Jagalah itu. Jangan pernah kau tinggalkan untuk hal-hal yang sepele seperti dunia mau. Berimanlah kepada Tuhan sampai kesudahan zaman.
Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless you.